Hai teman-teman, apa kabar nih? Di masa pandemi ini sudah ngapain aja? Pernah nggak nawar-nawar sama ortu buat dapet uang jajan tapi kamu harus bersih-bersih rumah? Kali ini kita akan mencari tahu cara bernegosiasi dan menjadi seorang negosiator. Hai Kay, lagi ngapain? Hey, biasa lagi ngerjain proyek untuk pameran. Oh, berarti lagi sibuk ya? Iya nih, emangnya kenapa Jen? Jadi gini, kamu punya waktu buat desain label aku nggak? Oh iya, masih bisa nih. Bayar untuk apa? Jadi gini, aku kan mau jual produk makanan kayak dessert gitu, tapi aku belum punya label. Nah, maksud aku, kamu bisa nggak bikinin label buat aku? Aku udah punya budget kok untuk itu. Oh gitu, kamu udah punya konsepnya ya? Nah, masalahnya aku belum punya konsep untuk itu. Oh, jadi aku harus membuat konsepnya dan mendesainnya gitu. Ya kayak gitu. Kamu tahu kan, aku nggak bisa mikir buat bikin label kayak gitu. Iya juga sih, nanti aku usahain deh biar aku buat konsepnya sama sesuai dengan feel kamu. Terus kira-kira biayanya berapa? Buat kamu sih 200.000 aja deh. Lumayan juga sih, nggak bisa dikurang gitu. Memangnya budget kamu berapa? Sekitaran 100.000 sih. Namanya juga baru mulai usaha. Bisa sih, tapi desainnya cuma setengah. Ah kamu, sama teman juga kurangin dong. Hehe, bercanda dong. 150 aja deh buat kamu, itu udah konsep sama desainnya. Dimana lagi kamu bisa dapat harga kayak gitu? Oke deh, sepakat. Tapi bisa kelar kapan tuh? Minggu depan aja ya, sekarang lagi fokus sama pameran. Oke sih, thank you. Kabarin aku ya. Sama, siap. Aktivitas negosiasi ini sebenarnya seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti video yang tadi. Jadi negosiasi ini sangat penting loh, agar kedepannya tidak ada masalah yang timbul karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Jadi, apa sih negosiasi itu? Menurut KBBI, negosiasi lebih mengarah pada proses bisnis, yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai sebuah kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Jadi ujung dari sebuah negosiasi yaitu sebuah kesepakatan. Berikut adalah 6 tahap dalam negosiasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, kedua pihak harus mempersiapkan waktu dan tempatnya. Lebih baik untuk berjumpa secara langsung dan punya batasan waktu untuk negosiasi supaya mencegah perselisihan yang ada. Pada tahap ini, negosiator harus punya fakta-fakta terkait situasi yang ada. Yang kedua yaitu tahap penyusunan. Keterampilan yang digunakan untuk tahap ini adalah berbicara, mendengar, dan mengklarifikasi. Selain itu, membuat catatan juga sangat membantu, terutama pada poin yang diajukan dan yang perlu diklarifikasi. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data atau mengklarifikasi tujuan. Seorang negosiator harus tahu karakteristik dari seorang tersebut, karena negosiator harus tahu gaya pembicaraan dan sudut pandang dari orang yang kita akan bernegosiasi. Pengumpulan data punya banyak peran untuk menentukan strategi apa yang digunakan sehingga bisa menguntungkan kedua pihak. Yang keempat yaitu pilihan strategi win-win solution. Dalam tahap ini, kedua belah pihak harus merasa telah memiliki sesuatu yang positif. Win-win solution ini harus menjadi tujuan akhir dari suatu negosiasi. Yang kelima yaitu perjanjian. Dalam tahap ini, kesepakatan harus dibuat secara jelas agar kedua belah pihak tahu apa yang telah diputuskan. Yang keenam yaitu menerapkan kesepakatan dari hasil perjanjian. Dalam menerapkan kesepakatan ini,
yang menentukan negosiasi berhasil atau tidak. Selanjutnya adalah tips-tips menjadi negosiator. Yang pertama, tidak gampang menyerah. Seorang negosiator harus kuat mental dan fisik. Selain itu, ia harus pandai untuk mengatur waktu. Dan yang kedua, yaitu mempunyai skill komunikasi yang baik. Dalam proses negosiasi, mungkin akan terjadi sebuah konflik. Jadi diperlukan komunikasi yang baik dari seorang negosiator untuk menengahi konflik tersebut atau menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang ketiga yaitu cerdas dan berwawasan. Skill ini terkait dengan problem solving atau penyelesaian masalah dan kemampuan negosiator dalam menganalisa sebuah permasalahan. Yang keempat yaitu mempunyai selera humor. Negosiator harus memiliki sikap yang positif atau selera humor untuk mencairkan suasana. Yang kelima yaitu bersikap perhatian kepada klien. Jadi sikap empati atau perhatian ini akan membuat klien merasa didengar dan diperhatikan. Yang keenam yaitu mempunyai sikap sabar. Sikap ini akan menolong dalam membaca peluang di saat terjadi hal yang tidak menyenangkan. Yang ketujuh adalah sikap jujur. Sikap ini akan meningkatkan level kepercayaan dan merupakan kunci keberhasilan. Yang kedelapan yaitu inisiatif, solutif, dan kreatif. Sikap ini memiliki hubungan dengan kemampuan seseorang dalam hal problem solving atau menyelesaikan masalah. Diperlukan inisiatif yang tinggi, solusi-solusi yang dapat menyelesaikan sebuah masalah, dan kreatif. Yang kesembilan yaitu sensitif dan peka. Negosiatif harus peka terhadap situasi dan perubahannya terkait dengan perkembangan proses negosiasi. Jadi itulah tips dan trik untuk melakukan negosiasi dan bagaimana menjadi seorang negosiator yang baik. Kiranya video ini boleh membantu teman-teman dan sampai jumpa.